Wah kalau lu lihat di TikTok sekarang banyak banget tuh di CP, di Bali, sampai digusur sama polisi. Gara-gara Orang-orang ini. Oh, gara-gara saking ramenya nih yang Saking ngantri. antrinya sampai subuh Bel di Surabaya itu sampai tengah malam. Lu ngejoki terus misal dapat 4 juta atau 5 juta gitu ya. Dan lu cuma 1,5 gitu. Lu untung banyak. Di sini tuh kita mau ngomongin suatu fenomena. Fenomena apa tuh, Bel? Yang viral banget, bikin hati deg-degan, dompet merana, tapi kok bisa ya jadi ladang cuan. Jadi kayak fenomena ini tuh mau kita bahas lebih dalam lagi. Temanya kali ini adalah Labubu. Labubu. Oke. Mungkin emang udah familiar banget ya orang-orang nih ya terkait Labubu ya Bel ya. Iya, bahkan tuh sempet banget demam yang kayak harganya tuh melanjung tinggi. Gara-gara Waktu itu tuh awalnya karena Lisa Blackpink. Iya, benar. Lisa Blackpink tuh ngekoleksi si Labubu ini. Jadi karena di tasnya nggak sih waktu itu? bener. But recently I'm so into the Pop Mart thing, so I would say the first collection of the Pop Mart is Labubu. It's like one of the Labubu collection. And then after she obviously took a picture of it, you know, like the same goes, right? Whatever Lisa touches turns to gold. It just went really viral very quickly. When Lisa picked it up, then the girl from this became this. But we did not endorse her in a sense. In other words, we did not pay her for any of our social media posts. We did not do that. Berapa banyak Labubu yang sudah terjual? In the millions for sure. But yeah, I'm not sure how many millions. For sure, yeah. Apa yang dipakai Lisa tentunya fansnya mau pakai. Terus tuh juga kayak nggak mudah didapetin juga. Jadi kayak mungkin karena nggak mudah didapetin itu, jadi orang-orang tuh pengen banget punya gitu. Jadi apapun caranya aku harus mendapatkan itu. Yang sama idola gua gitu ya. Benar. Emang konsepnya emang gitu sih. Lucunya lagi ini kan blind box ya. Jadi kita beli tuh nggak tahu. Menerka-nerka gitu ya. Menerka-nerka. Apa isinya nih dan lain sebagainya. Iya, dan pinternya tuh bener. kayak mungkin karena kita pengennya yang pink gitu kan, Sa. Tapi dapetnya yang biru. Nah itu kan jadi dia akan membeli lagi gitu. Nah benar. Ini tuh juga sebenarnya karya artis Kasing Lung. Lu tau gak sih? Gue gak tau sih ngomongnya casing atau kasing sih. Created by Kasing Lung, a Hong Kong-born artist raised in the Netherlands who drew inspiration from Nordic folklore he loved as a child. Chinese company Pop Mart picked it up in 2019. Kalau dari Elsa nih, kayak aku kan dengar Elsa tuh lumayan familiar sama Labubu ini, sama gimana nih caranya dari Labubu ini bisa menghasilkan cuan gitu. Kenapa sih gue juga mau willing untuk beli Labubu gitu. Padahal kan orang-orang ngapain sih lu beli buat kayak mainan doang. Kan pasti lu banyak kan judgement gitu kan. Agak lebih gede bonekanya dibanding tasnya kan. Nah kita gitu kadang kan. gitu apalagi tasnya yang long chain. Terus itu langsung bonekanya lebih gede daripada tasnya tuh yang kecil. Oke. Pertama gue suka karena desainnya yang unik. Sama menurut gue agak gemes gitu, kayak monster-monster gimana tapi lucu gitu kan. Terus habis itu ada faktor kelangkaan dan limited edition itu sih yang buat gue kayak kadang tuh ketagihan gitu. Bener kata lu. Kadang-kadang kan gue pengennya yang warna biru tapi dapetnya pink gitu. Iya, kayak itu yang bikin gue kayak gue mau beli lagi kayak gitu. Nah akhirnya ini kan sebenarnya kan chase-nya cuma 1:72 atau mungkin 1:100 gitu. Apa yang lo pengen kan? Yang secret tuh 1:100 gitu, Sa. Itu malah bisa lebih kayak kita nggak tahu sih kayak itu tuh ditaruh di mana, terus itu waktu bukanya itu kan biasanya kan nih semisal di toko Pop Mart-nya ada 6 gitu ya. Iya. Mana nih di antara 6 ini yang emang secret gitu. Oke, berarti yang 6 itu pun belum tentu secret. Belum tentu. Gue sendiri pun cuma punya satu tuh Labubu, dan gue tuh belinya tuh waktu itu beneran nggak mau blind box. Jadi gue emang nyari yang si dada ya, walaupun lebih mahal ya. Waktu itu gue belinya hampir beda 2 kali lipat kayaknya deh, Sa. Oh iya, emang gue juga waktu awal-awal beli itu 2 kali lipat sih, karena gue pengen si dada itu juga. Nah
Nah itu dia yang menjadi menariknya gitu kan. Ini kan kita kan lagi ngomongin tentang uang gitu. Berarti kan waktu itu bahkan kan kalau di Popmart harganya 350 kalau nggak salah ya. 200-an. 200 bahkan. 250-an lah. Nah gue tuh beli waktu itu 850. Wah itu gila sih, enggak sih. Gua beli aja sampai 400 sih. Itu kalau 800 mungkin sekarang lu dapat yang secret sih, Bel. Itu parah sih. Waktu itu yang lagi high demand banget memang sih. Waktu itu kalau nggak salah tuh tahun lalu. Tahun lalu yang baru banget keluar. Versi 2, karena dia kalau nggak salah ada beberapa versi ya, Sa? Yes, ada versi 1, ada versi 2, nah yang lagi booming juga sekarang versi 3. Sama emang nggak cuma Labubu doang sih, karena kan kadang orang-orang ngerasa kayak yang, oh ya udah Popmart tuh cuma punya Labubu, padahal dia tuh collab juga sama SpongeBob juga. Lu tahu ikan-ikan SpongeBob nggak sih? Iya, tahu. Nah itu tuh ada. Oh, ada juga collab, Okay. itu high demand banget. Terus itu ada namanya Crying Again, Crying Baby, terus itu banyak sih yang menurut gua ya lucu-lucu gitu, dan lucu kalau misal ditaruh di tas atau mungkin di tas olahraga tuh lucu banget sih. Iya, karena gue ngeliat juga ini tuh fenomena yang kalau orang udah kebiasaan pakai kiring, kita pakai kiring kan dia kalau istilah benar. Kayak pengennya tuh di semua tas, jadi kayak, dan kalau make pindahin ke tas lain kan ribet ya, jadi orang pasti beli lagi gitu kali ya. Bener. Makanya itu jadi ladang uang nih. Nah, kalau dari Elsa nih ya, yang bikin ini bisa menjadi ladang uang gitu. Itu kira-kira uang ya. Iya, kira-kira jadi kolektor nih atau menjual nih reseller gitu. Itu apa gimana, Pak? Kalau menurut gua sih, kalau misal kolektor sendiri ya, kalau misal udah dibuka sih sebenarnya ya emang harganya pasti turun. Jadi reseller sekarang tuh ngejualnya juga sistemnya ya lu beli dengan harga yang lebih mahal, mungkin ya 30 atau 100 atau mungkin kayak lu berkali-kali lipat kan sampai 800.000 itu kan. Kan? Nah itu bisa ngasilin duit banget. Itu jadi lu bisa sekali jual itu bisa untung 30, terus itu 40 atau mungkin sampai 1 juta juga bisa, Bel. Secret itu bisa dijual sampai 1,5, 1,2. Bener-bener mending lu jual beberapa gitu kali lipat ya. Berkali-kali lipat. Bener-bener untung ya. Bener-bener untung banget. Makanya emang ini tuh bisa jadi ladang cuan banget sih untuk sekarang. Karena mungkin orang-orang juga skeptis ya. Awal-awal ngerasa ngapain sih lu Labubu gitu, buat apa gitu. Kadang tuh ada orang yang bilang ngomong financial statement, tapi gue juga gak setuju sih yang awal-awalnya. Tapi ya sekarang kayak yang ya itu cuma buat koleksi. Iya, bahkan itu udah jadi sih. lifestyle ya. Rasa penasaran pas unboxingnya juga itu emang bikin deg-degan. Mungkin itu salah satu yang kayak gue dapet apa nih, karena kan banyak banget tuh video-video UGC kayak dia tuh bikin cuman unboxing aja tuh dia bisa berkali engagementnya tinggi banget gitu kan. Bahkan kepo kan bener, kita tonton sampai habis tuh dia dapet apa. Kalau misalnya dia kecewa, ikutan kecewa gue juga. Sampai rela ngutang, pinjol atau ngorbanin kebutuhan lain demi Labubu. Bahkan di komunitasnya sendiri kadang ada persaingan sengit gitu ya. Pernah gak sih lo ngalamin kayak fase gelap? Kalau menurut gua sih awal-awal pasti ngerasa kalah banget ya. Apalagi waktu yang V2 itu kan, yang warna pink itu kan. Terus gua tuh dulu tuh kepengen V2 dulu baru V1. Dan itu gua blind box. Tapi yang dada gua gak beli yang blind box. Jadi gua beli yang udah emang ya kayak lu yang berkali-kali lipat itu. Tapi gua 400, lu 800 kan. Sebenarnya ini tuh emang kebutuhan gua atau malah jadi beban gitu. Kayak apa namanya, kok gua willing ya untuk beli boneka ini dengan jumlah yang banyak karena ketagihan gua gitu. Nah akhirnya gua mulai bikin budget khusus nih buat Labubu ini. Oke, jadi ada budget khusus Labubu. Jadi setiap bulan gua nggak mau beli kayak misal dulu tuh sempet gua sebulan tuh beli 2 gitu, beli 3 gitu. Nah tapi gua pengennya sekarang kayak yang emang gua mau sebulan seenggaknya sekali gitu. Yang bener-bener sekali, kalau setahun ada 12. Berarti boneka yang dimiliki Elsa ada 12. Iya sih kayak gitu. Jadi ada alokasi gitu loh. Kalau misal udah lewat batas, gue ngerasa kayak harusnya enough sih. Kayaknya gue butuh apa ya? Kan nggak cuma mainan doang kan, masih yang gue alokasiin ada hal lain juga. Nah, Labubu tuh kayaknya yang bikin dia jadi ladang uang juga tuh mungkin karena dia tuh maksudnya dia tuh susah dicari gitu. Yes, jadi orang tuh kayak punya pride sendiri kali kalau punya ya. Yes, benar. Dan di V3 ini sebenarnya orang Indonesia menurut gue ya nggak begitu banyak yang pakai V3 ini daripada V2 V1 kan. Nah tapi gara-gara di luar negeri tuh ternyata stoknya nggak ada. Sampai orang luar negeri tuh ngantri di Popmart juga. Dan dia bisa satu set itu kan harganya, ini rahasia aja ya guys ya. Terus itu satu setnya itu kan 1,4, 1,5 ya Bel. Pokoknya under 2 juta lah.
Nah ini dijual sama orang-orang luar negeri ini bisa sampai 3 juta, 2 juta, 4 juta. Jadi bisa kayak 100% dari harga asli. Dan masalahnya sampai orang-orang sekarang tuh joki benar-benar ojol, joki orang-orang buat dapetin fitri itu. Karena satu orang satu KTP. Oh, jadi tuh kalau misalnya nih, gue jadi penasaran. Itu kan beli satu set itu kan 6. Tapi boleh beli 6 nih atau cuma boleh beli satu box? Enggak, satu set harusan. Satu set itu kan dilapisin lagi sama plastik kan. Kayak misal lu beli nih satu set, lu nggak boleh beli lagi. Di hari itu lu nggak boleh. Jadi orang-orang joki-jokian, wah kalau lu lihat di TikTok sekarang banyak banget tuh di CP, di Bali, sampai digusur sama polisi. Gara-gara ini. Gara-gara saking ramenya nih yang saking antrinya sampai subuh Bel di Surabaya itu sampai tengah malam. Itu gila banget sih. Karena ya lu ngejoki terus misal dapat 4 juta atau 5 juta gitu ya. Dan lu cuma 1,5 gitu. Lu untung banyak. Bener. Itu kan nggak ladang uang cuma dari kolektor ya. Tapi kan kalau misalnya kita jadi jokiinnya, kita kan juga ada ongkos ngantri nih ya. Jadi kayak menguntungkannya tuh nggak cuma di pihak si reseller aja, tapi kayak orang yang mau jokiin juga dan ojol-ojol yang tadi gitu. Dan dapat makan juga kadang. Dari Elsa nih, tantangan atau resiko terbesar di bisnis Labubu ini, karena kan kita tahu ini kan rare figure juga gitu kan. Misalnya ada penipuan kah atau barang palsu atau mungkin bahkan flipping yang tidak etis gitu. Kira-kira ada nggak pengalaman itu? Kalau barang KW itu kayak ini ya, Lafufu ya, lu pernah dengar nggak sih Lafufu? Ada Lafufu. Yang Labibi Lafufu. Tapi iya kayaknya waktu gue beli si Dada itu lagi high demand itu, kayaknya itu orang sampai kayak harus di scan kakinya katanya gitu kan. Iya, ini asli Pop Mart atau enggak gitu kan. Gitu. Bener. Nah, kalau semisal gua sih selalu emang beli di seller atau platform yang terpercaya gitu. Jadi kayak gua tipikal bukan, kadang kan ada orang yang mending ya, kalau mending yang mending reseller ini, Nah gua tuh stuck sama satu reseller ini yang menurut gua emang terpercaya. Sama kalau enggak, gua mending ya udah nggak apa-apa deh blind box aja, gue nunggu di Pop Mart ada baru gue beli. Karena menurut gue dengan uang segitu gue dapet KW, kayak sayang nggak sih Bel? Pakai barang palsu. Terus ada orang yang nge-scan kan agak gengges juga, padahal orang nggak tahu kita belinya harganya sama gitu kan. Ya, kita harus tahu sih kayak bedanya yang KW sama yang ori itu gimana gitu. Nah itu juga butuh ketelitian dan menurut gue emang lebih enak kalau semisal ya yang trusted saja deh Pop Mart, kalau enggak reseller yang emang udah percaya aja dan banyak yang beli kayak gitu. Jadi intinya tuh hobi boleh jalan tapi dompet juga harus tetap aman ya. Kita harus bijak dalam memilih pengeluaran kita yang tadi kayak Elsa sebut, kayak kita harus ada ya disisipin lah ya, khusus kayak dompet Labubu mungkin gitu kan. Nah buat Gen Z yang sudah punya koleksi atau baru mau coba nih saluran monetisasi sampai gitu. Apa aja sih yang bisa dimanfaatkan gitu? Selain jual di teman gitu, atau ada cara lain gak sih buat cuan dari Labubu ini gitu? Channelnya banyak sih kayak platform e-commerce. Kalau gua sih lebih tertarik biasanya di live ya. Live-nya orang-orang TikTok gitu. Pesan terakhir nih buat Gen Z yang lagi dengerin. Gimana cara biar bisa hobi koleksi tanpa bikin keuangan jebol, bahkan bisa menghasilkan cuan? Jadiin ini tuh kayak investasi gitu sih Bel. Jadi kayak atau mungkin side hustle gitu yang mungkin kayak misal kemarin fenomenanya lagi V3 lagi banyak banget. Mungkin kita bisa juga kayak waktu weekend mungkin kita juga ikutan ngewar gitu, kayak ngewar tiket gitu kan. Tapi ya kita harus siapin modal juga kan kayak gitu. Jadi emang terapin juga budgeting yang ketat, terus itu juga dana khusus, riset itu sih yang paling menurutku penting dan krusial sih, karena jangan ikutan FOMO aja, tapi juga ngelihat riset gitu, riset pasarnya tuh yang lagi high demand apa sih, gue mau deh coba dan sebagainya. Jangan kayak yang mungkin V1, V2 sekarang nggak begitu happening, tapi lu malah beli V1, V2 gitu kan, akhirnya kan lu bisa boncos kayak gitu. Tapi menarik banget ya, jadi nggak cuman lucu-lucuan aja, tapi ini bisa menjadi sumber ladang cuan-cuan gitu kan. Jadi kuncinya itu kita harus jadi smart buyer untuk hal-hal yang hype kayak gini nih. Sampai jumpa di episode Bicara Uang selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan share episode ini ke teman-teman kamu ya. Salam cuan-cuan-cuan. Bye-bye.
Ini opening ya, abis ini